Gerindra minta seluruh pihak terlibat lakukan pengawasan makan bergizi gratis. Pemerintah klaim stok beras nasional tembus 5,3 juta ton. Penyelundupan ratusan burung digagalkan di Pelabuhan Bakaheni. Peredaran narkoba dengan modus sodor PC. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Ruang Redaksi Sinpo TV. Sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Dan bersama saya Deo Manik, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari masih banyaknya kantong-kantong parkir liar di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Petugas Gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri serta Satpol PP kembali menggelar razia. Kepanikan para pengendara sepeda motor yang takut terjaring razia sontak berlarian menyelamatkan kendaraannya yang tengah terparkir liar di lokasi. Sejumlah karyawan pertokoan yang berada di kawasan CNI Puri Kembangan, Jakarta Barat ini berlarian guna menyelamatkan sepeda motornya yang tengah terparkir di tempat yang tak semestinya, yakni di bahu jalan. Para pemilik kendaraan ini panik saat melihat kedatangan petugas Gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama dengan TNI Polri serta Satpol PP yang sedang menggelar razia parkir liar di lokasi. Sebanyak 200 lebih sepeda motor yang tak diketahui pemiliknya langsung disanksi cabut pentil ban kendaraan oleh petugas. Bahkan sebanyak 7 sepeda motor terpaksa diangkut petugas ke dalam truk. Tak hanya sepeda motor, sejumlah kendaraan angkut barang yang terparkir sembarang tempat juga terjaring razia. Meski mendukung razia yang dilakukan petugas, namun para pengendara sepeda motor menyatakan mereka terpaksa harus parkir di bahu jalan lantaran tidak adanya area parkir di kawasan ini. Itu ya, kalau ojek online agak rugi juga ya, bingung tempatnya di mana kalau kita mau nunggu orderan gitu. Namun di satu sisi kalau emang ada parkir liar ya setuju juga gitu, ditertibin gitu. Ya solusinya ya mungkin dari mall atau kantor itu menyediakan untuk parkiran motor ya khususnya gitu. Paling gitu aja sih Bang. Iya Bang, mendukung nggak dengan razia parkir liar ini? Ya kalau mendukung iya Bang, cuman ya tetap harus solusinya dari mall atau tempat yang kayak perusahaan gitu ya, disediakanlah untuk parkiran karyawannya khususnya agar tidak ada parkir liar lagi gitu Bang. Keberadaan area parkir resmi sebenarnya sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran pasal 99 ayat 1, di mana setiap badan usaha wajib menyediakan area lahan parkir. Kendati demikian, regulasi penyediaan area parkir resmi yang rumit sepertinya menjadi penghambat bagi para pemilik badan usaha untuk melaksanakannya. Sementara itu, kendaraan baik sepeda motor dan angkutan barang yang terjaring dalam razia tersebut kemudian dibawa petugas ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk seorang pria di wilayah Jakarta Timur yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu dan juga tembakau sintetis. Pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan telepon dengan menempel stiker bertuliskan sudut WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Inilah pelaku pengedar narkoba berinisial RRM yang sudah menjadi target polisi. Akhirnya tak berkutik setelah diamankan di depan kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diperiksa, polisi menemukan sebuah plastik hitam dari tangan pelaku. Di dalam plastik itu, polisi menemukan narkoba jenis sabu. Penggeledahan tersebut berlanjut ke sebuah kontrakan yang pelaku tinggali. Dari penyisiran ini, polisi menemukan narkoba sabu, tembakau sintetis, sejumlah botol spray bibit sintetis.
Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Gandhi Rezeki Sinaga mengatakan total barang bukti yang disita dari pelaku 1 klip plastik berisikan sabu dengan berat total 102,45 gram, 17 sedotan berisikan sabu, tembakau sintetis 15 gram, 6 botol spray bibit sintetis, 2 timbangan digital, 2 unit telepon genggam, serta sejumlah plastik klip yang diduga untuk mengemas narkoba. Selain itu, Gandhi menambahkan pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun pohon di sepanjang jalan Cipayung, Jakarta Timur. Unit 1 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu sekitar pukul 21 WIB telah mengamankan 1 orang terduga pelaku tindak pidana narkoba dengan inisial RRM di daerah Cipayung, Jakarta Timur, telah berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 102 gram serta 6 botol spray untuk pembuatan tembakau sintetis serta 2 piece tembakau sintetis yang estimasinya sekitar 15 gram siap edar. Modus yang digunakan oleh tersangka menggunakan stiker sedot WC yang ditempel di tiang maupun pohon di sepanjang jalan di daerah Cipayung. Berikut barang bukti dan tersangka kami amankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 perempuan pengunjung rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat ditangkap lantaran nekat mencoba menyelundupkan narkotika saat berkunjung menemui warga binaan di Rutan Salemba. Salah satu perempuan muda menyembunyikan narkoba cair di dalam botol obat batuk hitam, sementara satu wanita Parubaya menyembunyikan 8 gram sabu-sabu di balik hijabnya. Inilah rekaman kamera pengawas saat merekam sosok perempuan muda yang berjalan menuju pos pemeriksaan pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Perempuan berinisial NA terlihat menenteng tas makanan dan berjalan dengan langkah tenang. Kecurigaan petugas mulai muncul saat mendapati sebuah botol obat batuk cair di bawah tumpukan makanan yang isinya sudah setengah terpakai. Rasa curiga petugas kian menguat saat mencium aroma isi botol yang berbeda dengan obat batuk hitam. Dari hasil tes laboratorium yang dilakukan oleh tim medis pemasyarakatan, cairan tersebut ternyata narkoba jenis etomidate. Hanya berselang 3 jam, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan. Pelakunya adalah MU, seorang wanita paruh baya warga Matraman, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap basah saat mencoba menyelundupkan 8 gram sabu-sabu dalam kemasan 1 klip besar dan 3 klip kecil yang disembunyikan dalam ikatan rambut di balik hijab yang dikenakannya. Kepada petugas, keduanya mengaku diminta mengantarkan barang haram itu kepada 2 warga binaan yang mendekam di Rutan Salemba. Rutan kelas 1 Jakarta Pusat telah berhasil menggagalkan sebanyak 2 kali percobaan upaya masuknya barang terlarang ke dalam Rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Penggagalan pertama yaitu penggagalan upaya masuknya barang yang diduga cairan berbentuk cairan yang diduga narkoba jenis etomidate yang dibawa masuk oleh pengunjung dengan inisial NA. Dan pada saat itu barang ini berhasil digagalkan pada proses pemeriksaan barang. Guna penyelidikan lebih lanjut, NA dan MU beserta barang bukti, juga 2 warga binaan berinisial P dan A diserahkan ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan ratusan ekor burung ke Pulau Jawa berhasil digagalkan petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dari 807 ekor burung yang diamankan, sebanyak 65 ekor merupakan satwa dilindungi dan kini telah dilepas liarkan ke habitat alaminya. Petugas gabungan menggagalkan pengiriman 807 ekor burung tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Bakauheni.
Burung-burung itu ditemukan tersembunyi di dalam kabin, atas kabin hingga sasis bawah kendaraan jasa pengiriman paket yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan, burung tersebut berasal dari Palembang dan akan dikirim ke Tangerang. Sebanyak 65 ekor diantaranya merupakan satwa dilindungi, diantaranya cicak daun dan serindit Melayu. Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan 2 orang sopir beserta kendaraan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara burung-burung yang masih dalam kondisi baik telah dilepas liarkan kembali ke habitatnya untuk menjaga kelestarian satwa liar. Jadi ini adalah satu kerja bersama kolaborasi antar berbagai unsur dalam rangka kita sama-sama untuk menertibkan peredaran ilegal dari satwa burung ini. Di Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat karena dia ada penyeberangan di sana. Jadi satwa-satwa terutama burung yang dari Sumatera ini banyak ditemukan peredaran ilegal di sini, sehingga hari ini salah satu bentuk kolaborasi yang kita lakukan bersama dalam rangka memutus rantai peredaran ilegal burung tersebut. Dari ada 65 individu dari 5 jenis yang dilindungi. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) mengatakan implementasi kebijakan B50 akan dimulai pada 1 Juli mendatang, berpotensi menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun pada tahun ini. Dan adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% BBM jenis solar. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengatakan kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar 133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9%. Namun dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau CPO sebesar 24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton. Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita 157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak. Kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut mempengaruhi harga energi di Indonesia. Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkereta-apian dan pembangkit listrik, meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya. Dari Jakarta, Dio Malu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Partai Gerindra Bachtra Bandung mengatakan bahwa semua pihak harus terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Bachtra menyebut Presiden Prabowo membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak dalam memberikan pengawasan agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Juru bicara Partai Gerindra, Bahtera Banong, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang pengawasan seluas-luasnya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahtera mengatakan semua pihak harus terlibat seperti masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, serta aparat penegak hukum agar program MBG berjalan transparan. Menurutnya jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat, maka program MBG akan berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak agar terlibat dalam memberikan pengawasan agar program MBG dapat tersalurkan tepat sasaran. Ya, terkait soal pengawasan tentu juga semua harus terlibat, baik itu DPR-nya, begitupun dengan masyarakatnya, dan termasuk mahasiswanya. Kami juga berterima kasih turut ikut mengawasi program prioritas pemerintah. Karena apa? Kalau tidak diawasi kan juga nanti bisa tidak tepat sasaran. Maka dari itu kami berterima kasih kepada semua kelompok, semua elemen, dan Pak Prabowo saya pikir membuka ruang itu, dan terutama juga Pak Prabowo menyampaikan bukan hanya masyarakat, bukan hanya mahasiswa, tapi penegak hukum kita juga diajak untuk terlibat mengawasi proses program prioritas ini agar lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menegaskan sistem lelang yang saat ini digunakan telah dirancang secara transparan dan akuntabel. Melalui digitalisasi layanan, DJKN memastikan tidak ada celah untuk mengatur harga peserta maupun pemenang lelang. Stigma negatif terhadap pelaksanaan lelang yang dianggap dapat diintervensi kini masih menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Menjawab keraguan tersebut, DJKN pun terus mendorong penerapan sistem lelang digital yang mengutamakan keterbukaan dan pengawasan berbasis teknologi. Melalui sistem ini, seluruh proses penawaran dilakukan secara elektronik dan tercatat dalam aplikasi, sehingga pelaksanaan lelang bisa diminimalisir dari adanya intervensi manusia. Itu sudah tidak bisa intervensi, even di detik terakhir. Di detik terakhir pun masih bisa ada perubahan harga. Jadi 3 unsur yang selama ini menjadi atensi publik ya. Harga diatur, peserta dibatasi, apalagi pemenang diatur itu kami meyakini dengan keterbukaan yang kami lakukan, pengawasan yang sudah kita juga pastikan, security mekanisme yang ada di aplikasi juga kita jalankan. Aplikasi lelang Go ID tidak ada satupun pelelang di Indonesia yang bisa mengintervensi. Pelelang tidak bisa memberhentikan apabila misalnya nih Mbak, ada jagoannya, siapa tahu kan dia kenal kan sama pelelangnya. Bos, aku udah nilai sekian, aku udah paling tinggi, berhentiin, tidak bisa. Karena by system lelang kan berhenti di detik terakhir deadline. DJKN menegaskan keterbukaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi peserta dan pemenang lelang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong realisasi program 3 juta rumah sebagai bagian dari komitmen dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Hingga pekan kedua Juni 2026, realisasi pembangunan dan renovasi rumah secara nasional tercatat telah mencapai lebih dari 320.000 unit. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyampaikan progres program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dalam konferensi pers update program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo pada Rabu pagi. Kodari mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian PKP, hingga 13 Juni 2026, realisasi program secara nasional telah mencapai 324.213 unit rumah. Capaian tersebut tersebar melalui 4 jalur pelaksanaan, yaitu negara, pengembang, swadaya, dan gotong royong. Kodari menyebut program 3 juta rumah juga menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Program ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional, yakni menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni di seluruh Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pelaksanaannya didukung melalui berbagai instrumen pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat.
Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, 13 Juni 2026 hingga pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 juta rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026. Capaian tersebut tersebar ke dalam 4 jalur pelaksanaan. Pertama, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit dari target 510.046 unit atau 10,91%. Kedua, jalur pengembang dengan realisasi 181.291 unit dari target 635.122 unit atau 28,54%. Ketiga, jalur swadaya realisasi 83.210 unit dari target 188.140 unit atau 44,23%. Dan keempat, jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit dari target 36.669 unit atau 11,07%. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pemerintah akan membuka rekrutmen 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan. Langkah tersebut dilakukan karena masih terdapat sejumlah titik sekolah rakyat yang masih membutuhkan guru dan tenaga pendidikan. Tahun ini kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih. Pemerintah berencana akan membuka penerimaan 5.000 lebih untuk guru serta tenaga kependidikan. Hal tersebut diperuntukkan untuk mengisi di sekolah rakyat yang masih membutuhkan guru serta tenaga kependidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, saat ini terdapat sejumlah titik sekolah rakyat yang masih kekurangan guru. Dirinya menyebut Kementerian Sosial akan terus memperkuat sumber daya manusia dengan menambah jumlah siswa sekolah rakyat dan tenaga pendidikan. Di sejumlah titik ya, tidak semuanya tapi di sejumlah titik. Tahun ini kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan yang kita buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat. Intinya bahwa kami terus konsolidasi, kami terus berbenah, kami terus memperkuat sumber daya manusia kami agar di dalam pelaksanaan tahun 2026-2027 dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak bisa tercukupi kebutuhan guru dan sumber daya manusia yang lainnya. Nah, saya ingin jelaskan bahwa tahun 2025-2026 itu ada lebih dari 15.000 siswa SD, SMP, SMA ya, secara umum telah berjalan dengan baik. Setidak-tidaknya kita bisa lihat kebiasaan-kebiasaan baru yang terlihat dari siswa sekolah rakyat, diantaranya lebih disiplin, kemudian mereka lebih bisa fokus dalam belajar. Di sejumlah tempat telah lahir sejumlah prestasi dan yang penting mereka lebih bugar, lebih sehat karena mendapatkan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan perlu adanya penyesuaian harga terhadap BBM non-subsidi usai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga pasar dunia sehingga diperlukan untuk penyesuaian harga. Amerika Serikat dan Iran resmi menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri konflik yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Kesepakatan ini membuat jalur pelayaran internasional Selat Hormuz kembali dibuka, serta juga membuat turunnya harga minyak dunia dengan $80 Amerika Serikat per barel.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 12 DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, dengan dibukanya Selat Hormuz, pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang sempat mengalami kenaikan harga. Hal tersebut mengingat harga bahan bakar minyak non-subsidi mengikuti harga pasar dunia. Itu praktis harus disesuaikan memang, karena harga Pertamax itu kan BBM non-subsidi yang diatur memang sesuai dengan sekali lagi bahan bakunya adalah crude atau minyak mentah, dan betul hari ini turun Brent itu di angka $83 dan di WTI sampai di 79. Jadi turun hari ini 5% dalam sehari dibandingkan dengan kemarin. Memang tetapi ini kan volatilitas harga ini belum stabil. Kenapa demikian? Beberapa analis tetap bahwa diperkirakan harga rata-rata sampai akhir tahun, tetapi ini analis ya, itu masih di angka $80 per barrel. Artinya apa? Kita menghitung harga dan sebagainya tentunya berdasarkan ICP yang kita tetapkan atau Indonesia Crude Price yang hari ini kita tetapkan di APBN tahun 2026 kan kita tetapkan $70 per barrel dan juga dengan dolarnya 16.500, sementara dolarnya juga menjadi faktor yang kita hitung dalam menentukan harga BBM. Utamanya adalah BBM non-subsidi. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah harga Pertamax harus segera disesuaikan, menurut saya ya, tetapi ada sebuah parameter yang harus dihitung agar mengendap dulu harga di tingkat berapa. Karena kita jangan menjas sesuatu dengan parameter yang juga belum stabil. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyambut baik turunnya harga minyak dunia usai Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan perdamaian. Said menyampaikan nantinya penyesuaian harga BBM non-subsidi akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Harga minyak dunia kini telah mengalami penurunan setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan perdamaian. Pasalnya, harga minyak dunia berdampak langsung terhadap bahan bakar minyak non-subsidi yang sempat mengalami kenaikan. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan dengan menurunnya harga minyak dunia, maka dapat mengurangi tekanan terhadap fiskal negara. Namun penyesuaian harga BBM non-subsidi nantinya akan segera dilakukan penghitungan pada bulan Juli mendatang. Turunnya harga minyak itu kita syukuri bersama karena tekanan fiskal kita mulai berkurang. Satu, kalau sampai naik terus-menerus, fiskal kita akan goyah karena kita tidak memiliki kemewahan terhadap fiskal kita. Terhadap penyesuaian harga, menurut hemat saya mungkin bulan depan baru akan bisa dihitung. Karena apa? Biasanya pemerintah dan DPR menghitung rata-rata per 3 bulan. Kalau hari ini harga minyak turun, kita turunkan, besok naik lagi juga. Itu kan akan sangat merepotkan sekali bagi para pelaku usaha. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah perubahan iklim global, pemerintah mengklaim kondisi pangan nasional masih dalam keadaan yang baik dan juga terkendali. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menyampaikan Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras nasional hingga mencapai 5,3 juta ton. Sekjen Kementerian Pertanian, Suwandi, menyampaikan Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. Dalam konferensi pers update program hasil terbaik cepat dan pangan nasional, Suwandi menyebutkan berdasarkan pengecekan Badan Pangan Nasional, stok beras di gudang saat ini mencapai 5,3 juta ton. Menurut Suwandi, jumlah tersebut menjadi salah satu cadangan beras terbesar yang pernah dicapai dalam puluhan tahun terakhir. Kondisi positif ini juga didukung data USDA dan FAO, serta sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan PDB sektor pertanian, peningkatan nilai tukar petani, menurunnya angka kemiskinan di pedesaan, serta meningkatnya ekspor dan menurunnya impor pangan. Selain beras, Suwandi mengungkapkan sejumlah komoditas pangan lain seperti cabai, bawang merah, telur,
jagung, dan gula konsumsi juga disebut berada dalam kondisi yang baik dan terjaga. Alhasil kemarinlah dicapai swasembada dan diumumkan naik produksi 4 juta ton. Dan sekarang terkonfirmasi Pak Kepala Bakom ini sudah ngecek gudang-gudang berapa stok beras. Saya lihat, betul Bapak, 5,3 juta ton stok beras ini. Ini saya jadi pegawai negeri sudah 34 tahun Bapak Kepala. Baru sekali ini produksi naik tinggi, saya merasakan langsung, dan itu stok beras nggak pernah sebanyak itu di Bulog itu. Ini sekarang. Jadi mohon maaf yang belum percaya bisa cek sendiri sama Pak Kepala, nanti stok di mana saja, record dengan baik, dan itu ada barangnya. Benar, 5,3 juta ton itu salah satu prestasi. Dan kami dikonfirmasi juga Pak Menteri, produksi benar naik enggak? Benar Pak. Programnya nyata, petani senang, semangat, tapi terkonfirmasi oleh data USDA, data FAO juga demikian, terkonfirmasi juga dengan data makroekonomi pertanian Bapak. Produksi naik itu pasti diikuti dengan PDB naik tinggi sektor pertanian 2025 itu 5,74%. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lansia tewas ditikam tetangga di depan rumah. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di ruang redaksi Sinpo TV. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Sinpo TV. Informasinya kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tidak terima ditegur karena masuk rumah tanpa izin, seorang pria menikam lansia yang merupakan tetangganya sendiri di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang. Korban tewas dengan luka tusuk di lehernya. Suharno Tarya, kakek berusia 73 tahun ini merenggang nyawa usai sebilah pisau menghujam lehernya. Peristiwa ini terjadi di depan rumahnya di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri berinisial IW. Ia tersinggung akibat ditegur korban karena masuk rumah korban tanpa izin. Nyawa korban tidak dapat tertolong karena kehabisan darah akibat luka tikam di lehernya. Ya, kami tadi menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya orang yang mengalami penusukan. Untuk keterangan dari masyarakat, sejauh ini memang lokasi rumah korban dan pelaku bersampingan. Motifnya masih kami dalami lagi apa penyebab pelaku melakukan penusukan. Tadi setelah lakukan pemeriksaan ada 2 luka tusuk di tangan sebelah kiri. Untuk identitas sudah dikantongi, nanti kami serahkan ke pihak Satreskrim. Petugas sudah mengantongi identitas dan mengejar pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pencobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban diculik lantaran tidak merestui hubungan asmara salah satu pelaku yang sudah beristri dengan anaknya. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara menangkap CW dan FAP, pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia di Jalan Camar Permai, Pantai Indah Kapuk 2 bulan lalu. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV.
Sementara FAP direkrut oleh pelaku cewek sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil saat berolahraga pagi. Kedua pelaku bahkan sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor polisi mobil yang digunakan dari B1168 PAC menjadi B44BE usai kejadian. Beruntung keduanya berhasil diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu yang berbeda. Diketahui korban Gunawan Hidayat adalah seorang pengusaha. Sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban. AKBP Akta Buwana Putra Kapolsek Penjaringan mengatakan aksi percobaan penculikan tersebut dipicu motif asmara. Cewek yang merupakan kekasih dari anak korban itu merasa kesal karena hubungannya tidak direstui oleh korban GH lansia 70 tahun. Sementara korban yang tidak merestui hubungan anaknya dengan pelaku cewek lantaran pelaku diketahui sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Motif tersangka diduga adalah karena asmara atau hubungan yang tidak direstui oleh korban. Karena berkaitan dengan keinginan tersangka CW sebagai otak pelaku untuk membawa dan bertemu secara langsung korban GH untuk kepentingan pribadi yang berkaitan dengan saudari CKH, yaitu anak dari saudara GH. Karena penolakan hubungan tersebut dari keluarga korban, sehingga tersangka CW nekat untuk melancarkan aksi percobaan penculikan dan penganiayaan. Saya memang tidak menyangka secara pasti, tapi kaget ya Pak? Hidup saya memang saya tidak merasa musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa musuh. Dan semuanya terungkap dengan oleh polisi yang sangat profesional dan bekerja keras. Kalau saya merasakan begitu. Saya rasakan begitu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang percobaan penculikan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 wanita pengunjung rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat ditangkap lantaran nekat mencoba menyelundupkan barang haram saat berkunjung menemui warga binaan di Rutan Salemba. Wanita muda menyembunyikan narkoba cair di dalam botol obat batuk hitam, sedangkan wanita Parubaya menyembunyikan 8 gram sabu-sabu di balik hijabnya. Aksi mereka terungkap saat pemeriksaan penggeledahan badan petugas. Sambil menenteng tas makanan, wanita muda berambut panjang ini berjalan dengan langkah tenang menuju pos pemeriksaan pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Tanpa perasaan takut atau gugup, wanita berinisial NA itu kemudian menjalani pemeriksaan barang bawaan. Kecurigaan petugas mulai muncul saat mendapati sebuah botol obat batuk cair di bawah tumpukan makanan yang isinya sudah setengah terpakai. Rasa curiga petugas kian menguat saat mencium aroma isi botol yang berbeda dengan obat batuk hitam. Dari hasil tes laboratorium yang dilakukan tim medis pemasyarakatan, cairan ini ternyata narkoba jenis etomidate. Hanya berselang 3 jam petugas kembali mengagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan. Pelakunya adalah MU, seorang wanita Parubaya, warga Matraman, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap basah saat mencoba menyelundupkan 8 gram sabu-sabu dalam kemasan 1 klip besar dan 3 klip kecil yang sembunyikan dalam ikatan rambut di balik hijab yang dikenakannya. Kepada petugas, keduanya mengaku diminta mengantarkan barang haram itu kepada 2 warga binaan yang mendekam di Rutan Salemba. Kami, Rutan kelas 1 Jakarta Pusat, telah berhasil menggagalkan sebanyak 2 kali percobaan upaya masuknya barang terlarang ke dalam Rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Penggagalan pertama yaitu penggagalan upaya masuknya barang yang diduga cairan, berbentuk cairan yang diduga narkoba jenis etomidate yang dibawa masuk oleh pengunjung dengan inisial NA. Dan pada saat itu barang ini berhasil digagalkan pada
proses pemeriksaan barang. Jadi pada pukul 10.30 di pemeriksaan barang, kedua petugas kami curiga dengan adanya barang bawaan pengunjung berupa 1 botol OBH. Namun isinya pada saat itu hanya setengah botol. Atas kecurigaan tersebut, maka petugas kami berinisiatif untuk membuka dan mengecek isinya. Setelah dicium, maka didapati bahwa baunya tidak sama dengan OBH, dengan obat batu hitam seperti biasanya. Nah, saat itulah dilakukan pengecekan lebih cermat lagi dengan memanggil pihak medis kami. Setelah dihadirkan dan dicek oleh petugas medis, maka dapat dipastikan bahwa itu bukan OBH. Kemudian pegagalan yang kedua terjadi pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat. Barang yang berhasil digagalkan adalah barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibagi menjadi 3 klip. Temuan barang tersebut terjadi ketika proses penggeledahan badan. Barang terlarang tersebut disembunyikan dalam ikat kunciran rambutnya. Si pengunjung atas nama inisial MU. Dan saat ini 2 barang tersebut dan 2 pelaku dan 2 warga binaan yang dikunjungi sudah kita amankan dan tindak lanjutnya kami serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Cempaka Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kurun waktu 1 tahun ini sudah terjadi 3, ini yang ketiga. Sudah yang ketiga kali berhasil kita gagalkan dan alhamdulillah ini berkat kesigapan dan kesiapsiagaan seluruh petugas khususnya di bagian penggeledahan badan dan barang. Guna penyelidikan lebih lanjut, NA dan MU beserta barang bukti, juga 2 warga binaan berinisial P dan A diserahkan ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, eksekutor pembacokan seorang pelajar di depan stasiun Grogol, Jakarta Barat berhasil ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan. Motif pelaku lantaran sakit hati akibat saling ejek dengan siswa lain di sekolah korban. Inilah pelaku KK 17 tahun yang ditangkap di dalam kamar indekos di kawasan Palmerah, Jakarta Barat setelah sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari petugas. Kakak yang merupakan eksekutor pembacokan seorang pelajar di depan stasiun Grogol tak berkutik saat didatangi petugas kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan pada saat peristiwa terjadi, korban bersama temannya hendak menuju sebuah warung kopi. Namun di saat bersamaan datang sekelompok remaja lain yang langsung menganiaya korban dengan membacok bagian pinggang dan tangan korban, hingga akhirnya korban terkapar di depan stasiun Grogol. Korban yang sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia setelah kondisi tubuhnya sempat menurun drastis. Selain kakak, polisi juga menangkap 1 rekan pelaku berinisial R 17 tahun yang berperan membonceng pelaku. Saat ini polisi juga masih memburu 5 orang lainnya yang ikut serta dalam penganiayaan korban. Kami dari unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan hari ini telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku dari kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku utama atau eksekutor berinisial KK, umur 17 tahun, kami amankan di Palmerah, Jakarta Barat, bersama dengan R, 17 tahun juga, kami amankan sampai di Polsek Grogol Petamburan. Nah, awalnya kejadian tersebut bermula pada tanggal 7 Mei 2026, jam 8 malam, di mana korban berinisial AH dijemput oleh temannya berinisial J. Tujuannya ingin bercerita atau nongkrong di warkop. Nah, kemudian tiba-tiba saat perjalanan naik motor, ada sekelompok orang yang konvoy, sekelompok pemuda yang konvoy, tiba-tiba menyerang korban dari belakang dan membacoknya menggunakan senjata tajam, hingga korban terjatuh di TKP Stasiun Grogol. Nah, setelah kejadian itu korban jatuh dan meminta tolong kepada warga.
sempat ditolong oleh ojek online, driver ojek online, dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu korban 1 minggu dirawat, sempat dirawat jalan di rumah, diperbolehkan oleh dokter. Kemudian 1 minggu kemudian setelah dirawat, kondisi korban drop. Korban AH drop, kemudian korban 1 minggu kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Mendapat informasi keberadaan pelaku serta dengan temannya yang menjadi joki di wilayah Palmera, dan segera dari tim kami Polsek Grogol Petamburan langsung menangkap pelaku dan membawanya subuh dini hari jam 3. Ya Bang, ini untuk pelaku sendiri apakah statusnya masih pelajar atau gimana? Nah, untuk status pelajar ini usianya 17 tahun namun sudah putus sekolah. Motif pelaku ini karena dulunya sering ejek-ejekan dengan sekolah IPIP Petojo. Itu sekolah korban ya Bang? Ya. Sekolah korban di sekolah IPIP Petojo. Korban dan pelaku ini sebenarnya saling kenal. Korban dengan pelaku tidak saling kenal. Makanya ini termasuk salah satu kendala karena awalnya setelah kita melakukan penyelidikan tidak ada yang mengetahui sekelompok pelaku ini siapa dan dari mana. Barang bukti yang kami amankan berupa senjata tajam dari jenis kalewang, kemudian baju yang dipakai pelaku saat di TKP. Untuk DPO kami masih mencari teman-teman yang lain karena pelaku sampai sekarang masih kita periksa. Jumlahnya berapa tuh? Jumlahnya sekitar 5 orang yang menyerang korban. Untuk luka korban sendiri itu di bagian apa sih Bang? Sampai luka korban ada bagian perut, bagian belakang, dan tangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 468 ayat 2 KUHP dan atau pasal 262 ayat 4 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan korban yang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf memimpin rapat koordinasi pimpinan Kementerian Haji dan Umroh RI pada 15 Juni 2026. Rapat dilaksanakan untuk pastikan setiap evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada perbaikan nyata. Senin 15 Juni 2026, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memimpin rapat koordinasi pimpinan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Rapat tersebut diselenggarakan untuk pastikan setiap evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada perbaikan nyata. Penguatan regulasi persiapan petugas haji yang profesional serta peningkatan layanan kesehatan jadi perhatian utama dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin baik bagi jemaah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 4 yang berada di Kecamatan Bambelangan, Kabupaten Banyuwangi, guna mempercepat pembangunan sekolah rakyat. Sementara itu pemirsa, Menteri PU juga menegaskan seluruh sekolah rakyat yang dibangun pemerintah dirancang dengan standar internasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pembangunan sekolah rakyat Banyuwangi terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru. Saat ini progres konstruksi sekolah tersebut telah mendekati 80%. Menurut Dodi, percepatan pembangunan terus dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan secara paralel. Langkah tersebut ditempuh agar target operasional sekolah pada Juli 2026 dapat tercapai. Ia meminta penyedia jasa menambah jumlah pekerja untuk mempercepat penyelesaian konstruksi. Kementerian PU juga akan terus memantau perkembangan pekerjaan melalui unit teknis terkait. Selain progres pembangunan, aspek keamanan kawasan juga menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut mengingat lokasi sekolah berada di dekat aliran sungai yang berpotensi terdampak banjir. Dodi juga mengatakan sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan untuk melindungi bangunan sekolah. Upaya tersebut meliputi pemasangan bronjong dan pembangunan tambahan dinding penahan air. Ingin memuliakan
adik-adik kita, putra-putri dari keluarga-keluarga peran daerah itu dengan membuat sekolah yang berstandar internasional dan agar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Banyuwangi dibangun di atas lahan seluas 6,8 hektar dengan nilai kontrak Rp219,59 miliar. Pembangunan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Jawa Timur melalui penyedia jasa Nindya Modern KSO. Kawasan pendidikan tersebut dilengkapi gedung SD, SMP, dan SMA serta asrama siswa. Fasilitas pendukung lainnya meliputi rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, hingga lapangan sepak bola. Dodi menegaskan seluruh sekolah rakyat yang dibangun pemerintah dirancang dengan standar internasional. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. BNPB melaporkan 1 warga meninggal dunia dan 5.784 jiwa terdampak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan, baik dari sisi korban maupun kerusakan bangunan. Upaya penanganan darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni lalu masih dilakukan oleh tim gabungan. Berdasarkan data terbaru hingga Rabu 17 Juni 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, gempa telah berdampak pada 1.834 kepala keluarga atau 5.784 jiwa. Sebanyak 73 warga dilaporkan mengalami luka ringan, 3 orang lainnya mengalami luka berat, sementara jumlah korban meninggal dunia masih tercatat 1 orang. Diketahui di Kabupaten Sigi masih menjadi daerah yang mengalami dampak paling besar akibat gempa. Tercatat jumlah warga terdampak bencana mencapai 1.813 kepala keluarga atau 5.744 jiwa, di mana 71 orang mengalami luka ringan, 3 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Sementara itu kondisi di daerah Kota Palu, jumlah korban luka masih tercatat 2 orang. Sedangkan di Kabupaten Poso terdapat 1 warga yang mengalami luka-luka. Adapun di Kabupaten Parigi Mautong, sebanyak 21 kepala keluarga atau 40 jiwa dilaporkan terdampak. Sejauh ini dari data yang sudah dikumpulkan bersama-sama dengan BPBD dan tim tanggap darurat dan reaksi cepat di daerah, ada 1 korban jiwa meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Untuk itu posko darurat dan penanganan intensif memang kita pusatkan di Kabupaten Sigi. Next slide. Gempa utama ini magnitudo 6,7 terjadi kemarin 16 Juni pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Ini kedalamannya dangkal. Ini gempa darat. Jadi gempa darat ini karena dia juga agak jauh di daratan, tidak di pinggir laut, sehingga ini tidak berpotensi tsunami. Sekali lagi, ini tidak berpotensi tsunami dan tidak ada tsunami yang terjadi kemarin di Palu. Menyikapi hal itu, BNPB menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman bencana. Pemerintah daerah setempat juga akan mengaktifasi pos komando wilayah dan mendistribusikan bantuan logistik di wilayah terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, digitalisasi layanan lelang yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus menunjukkan hasil positif. Melalui sistem lelang online, partisipasi masyarakat kini dinilai semakin luas dan juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Modernisasi sistem lelang yang dilakukan DJKN dalam beberapa tahun terakhir disebut telah mengubah cara masyarakat dalam mengikuti lelang. Jika sebelumnya peserta harus hadir secara langsung di lokasi lelang, kini seluruh proses dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi dan platform berbasis web. Perubahan ini membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengikuti lelang tanpa terbatas jarak dan wilayah. Terlebih, DJKN menilai peningkatan jumlah dan sebaran peserta menjadi indikator bahwa sistem lelang online mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya nilai penawaran dan hasil lelang yang lebih optimal dibandingkan dengan era lelang konvensional. Kami harus juga
tanda kutip menjamin kami sebagai penyelenggara lelang, baik dari sisi SDM-nya, pelelangnya, para pelelang kami, juga pelelang kelas 2 yang ada di balai lelang swasta menjadi pejabat-pejabat yang profesional, akuntabel, juga secara IT-nya, infrastrukturnya, bahwa aplikasi lelang Go ID juga menjadi bagian aplikasi yang handal, terpercaya, tidak ada pandangan bahwa aplikasi ini bisa tanda kutip disetting, dimainkan untuk kepentingan tertentu. Jadi infrastruktur juga menjadi penting buat kami jagain. Yang terakhir adalah prosesnya, tahapannya itu sendiri. Menjadi sebuah tahapan yang akuntabel dan transparan. DJKN berharap digitalisasi ini dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus memperluas akses terhadap layanan lelang negara. Dengan sistem yang semakin modern dan terbuka, lelang online diharapkan menjadi sarana transaksi yang akuntabel, kompetitif, dan dapat diakses masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, melalui program Sekolah Garuda, pemerintah menyiapkan generasi muda berprestasi di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Hal ini dilakukan agar siswa mampu bersaing di tingkat global dan berakar kuat pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Program Sekolah Garuda dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia, terutama di bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Wakil Menteri Dikti Saintek Stella Christy mengungkapkan Presiden Prabowo melihat talenta unggul Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, namun kesempatan untuk mengenyam pendidikan berkualitas masih terbatas. Oleh karenanya, Sekolah Garuda hadir agar siswa mampu bersaing di tingkat global dan berakar kuat pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan skema Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi, akses terhadap pendidikan berkualitas terus diperluas. Program Sekolah Garuda memiliki 2 skema, yaitu Sekolah Garuda Baru membangun dari awal dan Sekolah Garuda Transformasi mengoptimalkan SMA unggul yang sudah ada. Untuk mencapai pilar pertama, penyimbang akses, Sekolah Garuda Baru dibangun di wilayah-wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sampai 2029 akan dibangun 20 Sekolah Garuda Baru. Selain membangun yang baru, pemerintah juga melihat pentingnya mengoptimalkan sekolah yang sudah ada. Inilah Sekolah Garuda Transformasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong yang mengungkapkan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, merupakan program yang memiliki tujuan yang baik. Menurutnya, jika ada persoalan, maka MBG harus perlu dibenahi, bukan diberhentikan sementara. Ada tata kelola yang mesti diperbaiki, ya. Ada anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Begitupun dengan daya jangkau penerima manfaatnya ada yang dianggap bahwa tidak tepat sasaran. Ini semua kan yang harus diperbaiki. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan program mulia serta memiliki tujuan yang baik. Bahtera menilai program andalan Presiden tersebut tidak hanya memberikan gizi kepada anak-anak saja, melainkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Program MBG juga memberikan manfaat yang besar bagi khususnya para petani hingga peternak lokal, mengingat bahan baku MBG berasal dari hasil panen masyarakat sendiri. Oleh karena itu, menurutnya jika terdapat beberapa persoalan, maka Badan Gizi Nasional harus melakukan pembenahan, bukan memberhentikan program MBG sementara. Ya, terkait soal program MBG, Pak Prabowo kan sudah sangat tegas menginstruksikan kepada Kepala BGN yang baru dengan adanya kejadian yang kita anggap bahwa ada tata kelola yang mesti diperbaiki, ya, ada anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Begitupun dengan daya jangkau penerima manfaatnya ada yang dianggap bahwa tidak tepat sasaran. Ini semua kan yang harus diperbaiki karena program ini adalah program yang sangat bagus, sangat mulia. Tentu tidak hanya memberi makan anak-anak kita, bayi, ibu hamil ataupun ibu menyusui, tetapi program ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak muda atau anak-anak di masa depan, ya kan? Selain itu juga di sana kalau kita lihat Pak Prabowo kepengen bahwa program ini juga bisa turut andil dalam rangka untuk meningkatkan baik itu ekonomi di tingkat
lokal ataupun menyokong pertumbuhan ekonomi. Karena bayangkan ya, sekarang kan ada 27.000 dapur yang sudah berjalan. Kalau 27.000 dapur ini kita ambil bahan bakunya ya, misalnya di setiap SPPG di setiap dapur-dapur berada, berapa banyak UMKM yang bisa tumbuh. Kalau misalnya sayurannya diambil dari para petani kita, kalau misalnya lauknya diambil oleh sama peternak lokal, baik itu ayamnya, baik itu telurnya, ya begitupun misalnya dagingnya, begitupun misalnya daerah-daerah lain yang karena kita kan juga mayoritas daerah kepulauan, tentu nelayan kita juga dilibatkan dalam rangka untuk menyuplai bahan baku daripada MBG ini. Jadi maka dari itu saya pikir ini adalah program yang sangat bagus, sangat mulia. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah perbaikan tata kelola program MBG, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mereka meminta program MBG tetap dilanjutkan karena sangat membantu gizi anak dan lansia hingga menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Sambil membawa sejumlah spanduk dan poster, massa yang didominasi oleh kaum emak-emak berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mereka bergantian melakukan orasi meminta program makan bergizi gratis atau MBG tidak dihentikan. Mereka menilai program MBG ini tidak hanya membuat anak-anak dan lansia mendapatkan gizi yang layak, tetapi juga sudah membuka jutaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat bawah. Kami, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, berkekuatan 10.000 datang kemari untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto agar MBG dilanjutkan. Dan siapapun dia yang menantang, kami ada di belakang Bapak Prabowo Subianto. Betul itu. Kami cinta dengan beliau, kami cinta dengan Indonesia. Cukup banyak lapangan kerja yang diciptakan oleh MBG. Mungkin ada segelintir yang tidak suka. Pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah tidak suka dengan MBG-nya atau tidak suka dengan Bapak Prabowo-nya? Ya, maka dari itu, saya selaku Korlap, selaku penanggung jawab, mengajak semua elemen supaya yuk kita ke istana. Kita suarakan supaya MBG lebih baik lagi. Meski mendukung penuh program pemerintah, massa secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih. Mereka meminta aparat penegak hukum segera menangkap dan menghukum berat siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program MBG. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, budaya minum jamu kini tidak lagi identik dengan kalangan lanjut usia. Di Yogyakarta, peringatan Hari Jamu Nasional justru menarik perhatian generasi muda yang penasaran mencoba berbagai racikan jamu tradisional. Suasana alun-alun Kidul Yogyakarta tampak lebih semarak saat peringatan Hari Jamu Nasional digelar. Puluhan stand jamu tradisional dan produk kesehatan berbahan alami ramai diserbu pengunjung dari berbagai kalangan. Dalam kegiatan bertajuk Bakti Sosial dan Bazar Jamu Wellness ini, sekitar 30 pelaku UMKM dari Daerah Istimewa Yogyakarta turut ambil bagian memperkenalkan beragam produk unggulan berbahan herbal. Menariknya, pengunjung yang datang tak hanya didominasi kalangan dewasa. Sejumlah generasi muda atau Gen Z terlihat antusias mencoba berbagai racikan jamu yang disajikan secara gratis maupun dalam bentuk produk kekinian. Bahkan sebagian dari mereka mengaku baru pertama kali mencicipi jamu tradisional. Namun berbeda dari bayangan selama ini, jamu yang mereka coba memiliki rasa yang lebih segar, variatif dan mudah diterima lidah anak muda. Keberadaan bazar jamu di ruang publik dinilai menjadi cara efektif untuk mengenalkan manfaat minuman herbal kepada generasi muda sekaligus menjaga keberlangsungan warisan budaya Nusantara di tengah perkembangan zaman. Rasanya segar dan mungkin karena saya bukan orang yang mengonsumsi jamu secara rutin, jadi masih kerasa pahit-pahit uniknya gitu. Tapi beberapa jamu juga ternyata nggak sepahit yang orang-orang bicarakan. Enak sih. Saya kalau misalnya sering-sering diadakan acara seperti ini, mungkin kayak ini kan banyak banget tuh anak-anak muda yang lagi beraktivitas di alun-alun, mungkin bisa penasaran, terus bisa tertarik. Mungkin kalau mereka ada ketertarikan, terus dengar ternyata jamu ini banyak banget khasiatnya, banyak
jenisnya juga dan bisa disesuaikan sama kemauan dan selera kita, mungkin bisa dibantu untuk mengangkat. Kalau minuman tradisional itu juga oke banget sebenarnya untuk dilirik. Jamu yang dahulu identik dengan rasa pahit dan konsumsi kalangan tua, kini hadir dengan kemasan yang lebih modern, cita rasa yang beragam, serta tampilan yang lebih menarik. Tak hanya menjadi minuman kesehatan, jamu perlahan bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup sehat generasi masa kini. Sementara itu, Ketua Himpunan Penyehat Tradisional atau HATRADI, Sri Yono mengatakan, peringatan Hari Jamu Nasional tahun ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk herbal, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui bahan-bahan alami. Berbagai produk yang ditampilkan pun telah berinovasi mengikuti perkembangan pasar, tanpa meninggalkan khasiat yang menjadi ciri khas jamu tradisional Indonesia. Memang ini kan kita suatu rentetan kegiatan sudah 1 bulan. Ini terakhir ini kita bakso sama pasar. Terutama untuk minum jamu dan untuk keterampilannya, terapinya. Saya harapkan dengan kita mengadakan suatu kegiatan ini, nanti semoga Jogja itu memang dikenal sebagai penyehat tradisional. Itu istimewanya itu loh, istimewa itu di Yogyakarta. Selain bazar jamu, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan layanan pijat kesehatan gratis yang terbuka untuk masyarakat umum. Fasilitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman wellness secara langsung. Oke, jadi ini adalah rangkaian jamu wellness yang kita laksanakan 1 bulan penuh ya. Dari mulai pelatihan secara Zoom, dengan puncak acara sekarang ini jamu wellness dengan jamu gratis dan pijat tradisional, serta ada 30 tenan UMKM dan juga ada 3 tenan instansi. Jenis jamunya kita ada yang jenis jamu tradisional, jadi dengan sistem bobot tradisional, serta kita udah ada beberapa yang dimodernisasikan. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha jamu tradisional optimis minat generasi muda terhadap produk herbal akan terus meningkat. Selain mendukung pola hidup sehat, jamu juga berpotensi menjadi daya tarik wellness tourism yang memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus destinasi wisata kesehatan berbasis kearifan lokal. Dari Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, misi balas dendam Inggris kontra Kroasia, informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play, namun menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan, Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Sinpo TV. Pemirsa, masih banyaknya kantong-kantong parkir liar di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI, Polri, serta Satpol PP kembali menggelar razia. Kepanikan para pengendara sepeda motor yang takut terjaring razia sontak berlarian menyelamatkan kendaraannya yang tengah terparkir liar di lokasi. Sejumlah karyawan pertokoan yang berada di kawasan CNI Puri Kembangan, Jakarta Barat ini berlarian guna menyelamatkan sepeda motornya yang tengah terparkir di tempat yang tak semestinya, yakni di bahu jalan. Para pemilik kendaraan ini panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama dengan TNI, Polri, serta Satpol PP yang sedang menggelar razia parkir liar di lokasi.
Sebanyak 200 lebih sepeda motor yang tak diketahui pemiliknya langsung disanksi cabut pentil ban kendaraan oleh petugas. Bahkan sebanyak 7 sepeda motor terpaksa diangkut petugas ke dalam truk. Tak hanya sepeda motor, sejumlah kendaraan angkut barang yang terparkir sembarang tempat juga terjaring razia. Meski mendukung razia yang dilakukan petugas, namun para pengendara sepeda motor menyatakan mereka terpaksa harus parkir di bahu jalan lantaran tidak adanya area parkir di kawasan ini. Itu ya, kalau ojek online agak rugi juga ya, bingung tempatnya di mana kalau kita mau nunggu orderan gitu. Namun di satu sisi kalau emang ada parkir liar ya setuju juga gitu, ditertibin gitu. Ya solusinya ya mungkin dari mall atau kantor itu menyediakan untuk parkiran motor ya khususnya gitu. Paling gitu aja sih Bang. Ya Bang, mendukung nggak dengan razia parkir liar ini? Ya kalau mendukung iya Bang, cuman ya tetap harus solusinya dari mall atau tempat yang kayak perusahaan gitu ya, disediakanlah untuk parkiran karyawannya khususnya agar tidak ada parkir liar lagi gitu Bang. Keberadaan area parkir resmi sebenarnya sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran Pasal 99 Ayat 1, di mana setiap badan usaha wajib menyediakan area lahan parkir. Kendati demikian, regulasi penyediaan area parkir resmi yang rumit sepertinya menjadi penghambat bagi para pemilik badan usaha untuk melaksanakannya. Sementara itu, kendaraan baik sepeda motor dan angkutan barang yang terjaring dalam razia tersebut kemudian dibawa petugas ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk seorang pria di wilayah Jakarta Timur yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis. Pemirsa, pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sudut WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Inilah pelaku pengedar narkoba berinisial RRM yang sudah menjadi target polisi. Akhirnya tak berkutik setelah diamankan di depan kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diperiksa, polisi menemukan sebuah plastik hitam dari tangan pelaku. Di dalam plastik itu, polisi menemukan narkoba jenis sabu. Penggeledahan tersebut berlanjut ke sebuah kontrakan yang pelaku tinggali. Dari penyisiran ini, polisi menemukan narkoba sabu, tembakau sintetis, sejumlah botol spray bibit sintetis. Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Gandhi Rezeki Sinaga mengatakan total barang bukti yang disita dari pelaku 1 klip plastik berisikan sabu dengan berat total 102,45 gram, 17 sedotan berisikan sabu, tembakau sintetis 15 gram, 6 botol spray bibit sintetis, 2 timbangan digital, 2 unit telepon genggam, serta sejumlah plastik klip yang diduga untuk mengemas narkoba. Selain itu, Gandhi menambahkan pelaku memasarkan barang haram tersebut dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Unit 1 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu sekitar pukul 21 WIB telah mengamankan satu orang terduga pelaku tindak pidana narkoba dengan inisial RRM di daerah Cipayung, Jakarta Timur, telah berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 102 gram serta 6 botol spray untuk pembuatan tembakau sintetis serta 2 piece tembakau sintetis yang estimasinya sekitar 15 gram siap edar. Modus yang digunakan oleh tersangka menggunakan stiker sedot WC yang ditempel di tiang maupun pohon di sepanjang jalan di daerah Cipayung. Berikut barang bukti dan tersangka kami amankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dua perempuan pengunjung rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat ditangkap lantaran nekat mencoba menyelundupkan narkotika saat berkunjung menemui warga binaan di rutan Salemba. Salah satu perempuan muda menyembunyikan narkoba cair di dalam botol obat batuk hitam, sementara satu wanita parubaya menyembunyikan 8 gram sabu-sabu di balik hijabnya. Inilah rekaman kamera pengawas saat merekam sosok perempuan muda yang berjalan menuju pos pemeriksaan pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Perempuan berinisial NA terlihat menenteng tas makanan dan berjalan dengan langkah tenang. Kecurigaan petugas mulai muncul saat mendapati sebuah botol obat batuk cair di bawah tumpukan makanan yang isinya sudah setengah terpakai. Rasa curiga petugas kian menguat saat mencium aroma isi botol yang berbeda dengan obat batuk hitam. Dari hasil tes laboratorium yang dilakukan oleh tim medis pemasyarakatan, cairan tersebut ternyata narkoba jenis etomidate. Hanya berselang 3 jam, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan. Pelakunya adalah MU, seorang wanita paruh baya warga Matraman, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap basah saat mencoba menyelundupkan 8 gram sabu-sabu dalam kemasan 1 klip besar dan 3 klip kecil yang disembunyikan dalam ikatan rambut di balik hijab yang dikenakannya. Kepada petugas, keduanya mengaku diminta mengantarkan barang haram itu kepada 2 warga binaan yang mendekam di rutan Salemba. Rutan kelas 1 Jakarta Pusat telah berhasil menggagalkan sebanyak 2 kali percobaan upaya masuknya barang terlarang ke dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Penggagalan pertama yaitu penggagalan upaya masuknya barang yang diduga cairan berbentuk cairan yang diduga narkoba jenis etomidate yang dibawa masuk oleh pengunjung dengan inisial NA. Dan pada saat itu barang ini berhasil digagalkan pada proses pemeriksaan barang. Guna penyelidikan lebih lanjut, NA dan MU beserta barang bukti, juga 2 warga binaan berinisial P dan A diserahkan ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan ratusan ekor burung ke Pulau Jawa berhasil digagalkan petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dari 807 ekor burung yang diamankan, sebanyak 65 ekor merupakan satwa dilindungi dan kini telah dilepas liarkan ke habitat alaminya. Petugas gabungan menggagalkan pengiriman 807 ekor burung tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Bakauheni. Burung-burung itu ditemukan tersembunyi di dalam kabin, atas kabin hingga sasis bawah kendaraan jasa pengiriman paket yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan, burung tersebut berasal dari Palembang dan akan dikirim ke Tangerang. Sebanyak 65 ekor diantaranya merupakan satwa dilindungi, diantaranya cicak daun dan serindit Melayu. Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan 2 orang sopir beserta kendaraan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara burung-burung yang masih dalam kondisi baik telah dilepas liarkan kembali ke habitatnya untuk menjaga kelestarian satwa liar. Jadi ini adalah satu kerja bersama kolaborasi antar berbagai unsur dalam rangka kita sama-sama untuk menertibkan peredaran ilegal dari satwa burung ini. Di Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat karena dia ada penyeberangan di sana. Jadi satwa-satwa terutama burung yang dari Sumatera ini banyak ditemukan peredaran ilegal di sini, sehingga hari ini salah satu bentuk kolaborasi yang kita lakukan bersama dalam rangka memutus rantai peredaran ilegal burung tersebut. Dari ada 65 individu dari 5 jenis yang dilindungi. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa motor seorang penghuni kos di kawasan Harapan Jaya, Rawa Bugel, Rai dicuri maling
pada Senin malam 15 Juni 2026. Pemirsa, warga setempat menyebut kejadian pencurian motor di lokasi bukan yang pertama kali terjadi. Seorang penghuni kos menjadi korban kehilangan motor di kawasan Harapan Jaya, Rawabugal pada Senin jelang tengah malam pada 15 Juni 2026. Menurut keterangan korban mengaku lupa memasang kunci ganda cakram karena kelelahan dan sempat tertidur. Sekitar 1 jam kemudian, saat korban hendak keluar untuk membeli makan, motor tersebut diketahui sudah tidak berada di tempat parkir. Aksi ini pun terekam kamera pengawas atau kamera CCTV. Sementara itu, warga setempat menyebut kejadian pencurian motor di lokasi bukan yang pertama kali terjadi dan diduga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat perselingkuhan terbongkar, seorang ibu muda di kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar kosnya. Korban merenggang nyawa dengan luka sayat di leher usai terlibat pertengkaran hebat dengan sang suami. Aparat kepolisian Polsek Tamalate berhasil mengamankan pria berinisial AR. AR merupakan pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, Alda Nurul Alfia, yang masih berusia 24 tahun. Korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kos di Jalan Manuruki 6, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kejadian ini bermula saat dugaan perselingkuhan pelaku dengan wanita lain terbongkar oleh korban. Tak terima dengan kata-kata kasar yang dilontarkan sang istri saat cekcok, pelaku gelap mata dan langsung menghabisi nyawa korban menggunakan badik. Untuk mengaburkan aksinya dan mengecoh petugas, pelaku sempat melukai diri sendiri. Ia berakting seolah-olah dirinya menjadi korban baku tikam dengan istrinya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh penyidik Satreskrim Polsek Tamalate, alibi pelaku akhirnya terbongkar. Polisi memastikan luka di tubuh pelaku adalah kesengajaan untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang digunakan untuk membunuh korban. 3 orang saksi pun telah diperiksa intensif. Pelaku pembunuhan ini oleh istrinya sekarang sudah ditersangkakan. Itu motifnya sendiri, Pak? Jadi motifnya daripada pembunuhan ini adalah sakit hati. Karena seringnya menurut keterangan pelaku ini sering diberikan kata-kata kasar oleh istrinya. Karena pernah sempat didapati suaminya ini ada bekas ciuman di leher. Oh, berarti selingkuh suaminya seperti itu, Pak? Curiganya istrinya seperti itu, makanya di situ mulai muncul pertengkaran karena di dalam kamar dia berdua di situ mungkin sudah gelap mata ini suaminya, dia tidak menerima kata-kata kasar terus sama istrinya, akhirnya gelap mata, sudah langsung dia bersekusi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tamalate. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menerjunkan sejumlah logistik serta membangun tenda dan dapur umum untuk korban yang terdampak gempa yang berkekuatan 6,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pagi. Gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pagi. Atas kejadian ini membuat sejumlah bangunan rusak akibat gempa bumi yang terjadi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan logistik yang diperuntukkan bagi korban yang terdampak. Kementerian Sosial juga nantinya akan melakukan sinergi bersama TNI Polri untuk membangun tenda dan sejumlah dapur umum. Ya, tentu tim sudah di lapangan, kami di bawah koordinasi BNPB. Jadi nanti Kementerian Sosial akan membantu logistik yang diperlukan dan yang ada di dalam stoknya Kementerian Sosial. Kita juga membuat tenda-tenda seperti biasa pada saat bencana terjadi, pada masa-masa kedaruratan. Kita juga ada dukungan logistik untuk membuat dapur umum, ya. Dan sambil tentu kita akan memberikan bantuan-bantuan lain yang diperlukan bekerjasama dengan
TNI, Polri, dan Pemda setempat. Sampai sekarang Tagana dan pilar-pilar sosial, Kementerian Sosial berada di lapangan bersama dengan Pemda untuk melakukan pendataan, memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan pada masa-masa kedaruratan ini. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak. Program ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan stimulan agar masyarakat dapat memiliki hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari menyampaikan hingga awal Juni 2026, progres program BSPS telah mencapai 13,51%. Kodari menjelaskan program BSPS memberikan bantuan reguler sebesar Rp20 juta per unit, yang terdiri dari bantuan bahan bangunan dan upah tukang. Sementara khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan ditingkatkan menjadi 25 juta, menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan di daerah tersebut. Lebih lanjut, Kodari menyampaikan pemerintah menargetkan pelaksanaan fisik program bedah rumah dapat selesai pada Oktober atau paling lambat November 2026. Untuk program bedah rumah atau disebut bantuan stimulan perumahan swadaya, disingkat BSPS, hingga awal Juni 2026, progresnya mencapai 13,51%. Kementerian PKP menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni dapat selesai pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026. Saat ini percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026. Diperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan fisiknya sekitar 3 bulan. Untuk besaran bantuan, nilai reguler BSPS adalah Rp20 juta per unit. Terdiri dari 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara nilainya mencapai 25 juta per unit. Untuk wilayah pegunungan, pulau kecil serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, bantuan 40 juta rupiah per unit. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua Umum Pengurus Besar Matla'ul Anwar Jazuli Juwaini yang menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Dayah Nurul Fikri, Kabupaten Aceh. Pemirsa, dalam kesempatan tersebut ia mengajak umat Islam menjadikan momentum hijrah sebagai sarana evaluasi dan juga transformasi diri menuju kehidupan yang lebih baik. Ratusan santri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga membadati Dayah Nurul Fikri di Desa Lang, Kabupaten Aceh Besar pada Senin siang. Mereka mengikuti peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang dihadiri langsung Ketua Umum Pengurus Besar Matla'ul Anwar Jazuli Juwaini yang didampingi Sekretaris Jenderal PB Matla'ul Anwar Yanwar Arif Wibowo. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Jazuli Juwaini menegaskan bahwa hijrah bukan sekadar pergantian tahun dalam kalender Islam, melainkan momentum untuk melakukan perubahan dan peningkatan kualitas diri. Ia mengajak para santri dan generasi muda untuk menjadi penggerak kemajuan umat dengan memperkuat keimanan, meningkatkan keilmuan, dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara positif. Lulusan ma'had ini menjadi generasi baru yang adaptif, yang mampu menyesuaikan perkembangan tetapi memiliki kepribadian, memiliki karakter. Kita ingin lulusan ma'had ini bukan orang-orang yang gagap, bukan orang-orang yang linglung, tapi orang yang mutamasyian ma'al asal.
Pada kesempatan itu, Jazuli juga mengingatkan seluruh keluarga besar Matlaul Anwar untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan organisasi dalam menjawab tantangan zaman. Menurutnya, energi organisasi harus difokuskan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di ruang redaksi Sinpo TV hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.